Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pertemuan kali ini kita akan bahas persamaan eksponen bentuk yang terakhir, yaitu P A pangkat X kuadrat P A pangkat X kuadrat ditambah Q kali A pangkat X plus R sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan eksponen yang terakhir. P A pangkat X kuadrat plus Q A pangkat X plus R sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaiannya kita bahas pada contoh soal berikut ini, yaitu tentukan HP dari 2 pangkat 2X plus 1 min 2 pangkat X min 6 sama dengan 0. Maka, kalau ada soal semacam ini, penyelesaiannya gimana? Kita lihat di sini. Yang pertama ada 2 pangkat 2X plus 1. 2X plus 1. Kembali ke awal dulu. Kalau pangkat itu dijumlah, berarti dia asalnya dari mana? Asalnya adalah dari perkalian, yaitu 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1, kan seperti ini. Jadi kalau 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1, itu kalau dituliskan dalam bilangan pangkat, dia adalah 2 pangkat 2X plus 1. Penjabarannya seperti ini. Paham ya? Masih ingat? Dikurangi 2 pangkat X min 6 sama dengan 0. Kita lihat di sini, ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat 2X, ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat 2X. Kita lihat kembali lagi ke bentuk persamaan eksponen tadi, bentuk umumnya itu adalah P A pangkat X kuadrat plus Q kali A pangkat X plus R sama dengan 0, maka kalau 2 pangkat 2X ini boleh kita tuliskan bentuknya seperti ini. Sebentar, ini dulu. 2 pangkat 1 dia adalah 2. Nah, 2 pangkat 2X boleh saya tuliskan seperti ini. 2 pangkat X dia pangkat 2. Ya, sesuai bentuk umumnya tadi yang ini, P kali A pangkat X kuadrat plus Q kali A pangkat X plus R sama dengan 0. Maka di sini 2 pangkat 2X ini bisa saya tuliskan 2 pangkat X dikuadratkan. Ini kemudian dikurangi 2 pangkat X min 6 sama dengan 0. Kalau sudah bentuk seperti ini, di sini kan hanya ada. Nah, sekarang kalau sudah sampai tahap seperti ini kan sudah bentuk ini sudah terbentuk menjadi bentuk umum. Bentuk umum persamaan eksponen ini, maka dari itu hal pertama yang kita lakukan adalah Misalkan 2 pangkat X itu adalah Y. Memisalkan 2 pangkat X itu adalah Y. Maka dari itu bentuk ini bisa saya tuliskan dia adalah 2Y kuadrat min 2 pangkat X misalnya Y min Y min 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kan bentuk persamaan kuadrat. Seperti pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sudah bahas tentang pemfaktoran. Maka kalau ini difaktorkan, caranya gimana? 2 dikalikan min 6 sama dengan min 12 X kuadrat. Bilangan berapa? Jika dikali dia min 12, jika dijumlah dia min 1. Bilangan berapa itu? Jika dijumlah dia min 1, jika dikali dia adalah min 12. Bilangan berapa itu? Ketemunya adalah min 4 kali 3. Min 4 kali plus 3. Min 4 ditambah 3 dia min 1. Min 4 dikali 3 dia min 12. Nanti silakan dijabarkan sendiri. Ini kan sudah saya ajarkan
pada video 2 minggu yang lalu. Jadinya kita tuliskan 2y kuadrat min 4. Bentar, maaf ya, ini bukan X tapi dia Y. 12 min 12y kuadrat min 4y plus 3y min 6 sama dengan 0. Setelah itu diapakan? Dikurung 2y kuadrat min 4y dikurung 3y min 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu diapakan? 2y kuadrat min 4y boleh dikeluarkan 2y-nya. 2y kuadrat dibagi 2y dia y, min 4y bagi 2y dia 2, plus 3 sama 6 yang dikeluarkan adalah 3. 3y bagi 3 adalah y, min 6 bagi 3 adalah min 2 sama dengan 0. Yang sama ditulis berapa kali? 1 kali. Y min 2, sisanya ini sama ini ditulis di dalam kurung 2y plus 3. Maka dari itu kita peroleh di sini. Ini sama dengan 0, jadinya y min 2 sama dengan 0, y sama dengan 2. Kita lihat di sini, y tadi adalah pemisalan dari 2 pangkat X. Maka y-nya digantikan lagi oleh 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Kalau tidak ada pangkatnya berarti kan dia pangkat 1. Maka nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 1. Sekarang yang kedua, itu tadi kan Y min 2. Sekarang yang kedua, 2Y plus 3 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 per 2. Kita ketahui bahwa Y itu adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. 2 pangkat X bernilai min 3 per 2. Apakah memenuhi? Karena di sini bukan min ya, tapi ini adalah plus. Apakah min 3 per 2 ini memenuhi? Tidak memenuhi. Karena apa? Karena bilangan 2 di sini kan positif. Bilangan 2 di sini adalah positif. Tidak mungkin bilangan positif ini akan menjadi negatif. Ya, jadi 2 pangkat X adalah positif. Pangkat berapapun dia, kalau 2-nya bentuk positif, maka hasilnya akan positif. Nah, di sini ternyata 2 pangkat X-nya itu hasilnya adalah min 3 per 2. Apakah memenuhi bahwa bilangan positif menjadi negatif? Tidak memenuhi. Kecuali kalau di sini bilangan negatif, pangkatnya harus ganjil, baru dia memenuhi negatif. Tapi karena dia positif, dia menjadi negatif, itu tidak memenuhi. Maka dari itu, HP yang memenuhi hanya 1. Ya, jadi himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X plus 1 min 2 pangkat X min 6 sama dengan 0, HP-nya adalah 1. Karena yang ini itu tidak memenuhi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu ada 3 pangkat 2 min X plus 3 pangkat X min 1 sama dengan 4. Kalau tadi penjumlahan dijabarkan asalnya dari perkalian, sekarang kalau pengurangan berarti asalnya dari pembagian. Berarti 3 pangkat 2 per 3 pangkat X ya. 3 pangkat 2 min X itu dari 3 pangkat 2 per 3 pangkat X plus 3 pangkat X per 3 pangkat 1 sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah dapat memisalkan mana yang harus dimisalkan. Misal, 3 pangkat X ini adalah Y. Bu, apakah pemisalan itu selalu memakai Y? Tidak, terserah kalian mau memakai variabel apa saja kecuali X. Karena di sini variabelnya sudah menggunakan X. Jadi biar beda nanti untuk himpunan penyelesaian dan pemisalannya. Nah, kita misalkan bahwa 3 pangkat X ini adalah Y, maka di sana 3 pangkat 2 itu adalah 9 per Y
plus Y per 3 sama dengan 4. Nah, dari sini kita dapat penyebutnya itu kan jika dikalikan dia 3Y. Jika dikalikan kan dia 3Y. Maka di sini jika disamakan penyebutnya, ini kan 3Y. 3Y dibagi Y3, 3 kali 9, 27. 3Y dibagi 3 dia Y kali Y adalah plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, pernya kan 3Y. Supaya tidak ada bentuk pecahan di sini, maka dari itu ini harus semuanya kita kalikan dengan 3Y. Maka dari itu ini 27 plus Y kuadrat per 3Y dikali 3Y dia adalah 27 plus Y kuadrat. 4 dikali ini dia adalah 4 kali 3Y. Seperti ini kan bentuknya. Maka dari itu boleh kita tuliskan dia 27 plus Y kuadrat 4 kali 3 adalah 12Y. Kalau dibuat bentuk persamaan kuadrat, dia menjadi Y kuadrat, ini pindah ke sini jadi min 12Y plus 27 sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk semacam ini, kita apakan? Kita faktorkan. Kita faktorkan di sini Y, di sini Y. Kita lihat bilangan berapa jika dikalikan dia 27, jika dijumlahkan dia adalah min 12. Perkalian 27 itu ada apa saja? 1, 2, 7, 3, 9. Di antara dua ini yang membentuk 12 yang mana? Yang ini. Karena ini min, maka ini min semua. Karena min kali min dia plus 27, min 3 ditambah min 9 dia min 12. Maka hasilnya adalah Y min 3 dan Y min 9 sama dengan 0. Maka dari itu Y min 3 sama dengan 0, Y sama dengan 3. Kita ingat bahwa Y itu pemisalan dari 3 pangkat X. Jadinya 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1, maka X-nya adalah 1. Yang ini Y min 9 sama dengan 0. Y sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan 9 itu berarti 3 pangkat 2. Maka nilai X-nya berapa? 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Nah, kalau yang tadi himpunan penyelesaiannya hanya 1 yang memenuhi, kalau di soal ini ada 2 yang memenuhi, yaitu 1 dan 2. Dari sini saya rasa kalian sedikit paham. Jika tidak paham silakan diulangi lagi. Nah, kalian cek di Classroom sudah Bu Yulia siapkan LKPD 5. Ada 5 soal di situ yang harus kalian kerjakan. Perhatikan juga tenggat waktunya. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di grup WA seperti biasa. Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.